Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas Ethereum 2.0 ya, atau Ethereum 2.0. Nah, ini adalah generasi kedua dari Ethereum dan di tahun ini atau di akhir tahun ini memang paling banyak dibicarakan ya selain Bitcoin. Nah, apa sih Ethereum 2.0 tersebut? Nah, itu akan dijelaskan di video kali ini. Oke, kita langsung saja ke situs resmi dari Ethereum ya. Nah, ini dia di launchpad.ethereum.org ya. Di sini dikatakan kita bisa menjadi sebuah validator untuk menjaga ETH2 ya. Nah, apa sih validator itu? Mungkin teman-teman yang baru join crypto di akhir tahun ini karena crypto lagi booming, harganya naik dan baru join mungkin kebingungan juga ya. Ini sebenarnya apaan sih seperti itu ya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Di hari ini dan di tahun-tahun sebelumnya Ethereum menggunakan sistem Proof of Work ya, POW ya, dimana untuk mendapatkan Ethereum atau memvalidasi transaksinya dengan menggunakan sistem mining ya. Jika kalian sering melihat PGA-PGA yang berjejer seperti itu ya, itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan mining Ethereum ya. Nah, di semakin berjalannya waktu ya, karena Ethereum ini memiliki sebuah fitur yang namanya smart contract. Jadi untuk transaksi per second dari Ethereum itu jika dilakukan dengan sistem proof of work ya, atau menambang, hanya bisa mengeksekusi transaksi kalau nggak salah nggak sampai 10 transaksi per detik ya, hanya sekitar 7 transaksi per detik. Nah, di akhir tahun atau di tahun 2020 ini Ethereum ini paling dominan ya digunakan untuk platform DeFi ya, atau Decentralization Finance seperti Yearn Finance, Uniswap dan yang lainnya. Otomatis untuk banyaknya transaksi di jaringan Ethereum tentu saja meningkat, yang membuat gas fee dari Ethereum meningkat ya. Jika kalian sempat mengirim Ethereum ERC20 atau token-token yang di bawah jaringan ERC20, mungkin fee-nya sangat besar ya. Bahkan kemarin saya sempat kirim Ethereum dari wallet MetaMask ke wallet exchanger itu hingga $20 per transaksinya. Jadi satu kali transaksi saya kena fee sebesar 280.000. Itu kan kurang baik ya. Artinya uang kita kebuang-buang untuk fee. Nah, dari kasus tersebut akhirnya developer dari Ethereum memutuskan untuk beralih dari proof of work yang harus menambang dengan komputer yang ada VGA-nya itu ke sistem proof of staking. Nah, proof of staking ini kita tidak akan perlu lagi menambang menggunakan komputer ya, dan tidak akan memakan daya yang cukup besar. Yang perlu kita lakukan adalah memiliki Ethereum dan melakukan staking ya. Nah, staking. Nah, di Ethereum 2.0 ini yang baru launching personalnya tanggal 1 Desember, jadi kita juga bisa ikut berpartisipasi ya dalam staking ini. Namun biaya minimal untuk melakukan satu staking tersebut adalah 32 ETH. Nah, jadi untuk joinnya kita perlu memiliki 32 ETH ya. Dan untuk cara join stakingnya juga cukup rumit ya bagi saya. Di sini sebenarnya sudah dijelaskan di situsnya Ethereum ya, di launchpad.ethereum ini untuk step by step untuk melakukan stakingnya atau menjadi validatornya ya. Di sini juga sudah dijelaskan bagaimana step by stepnya. Dan untuk staking ini juga akan dikunci ya, jadi kalian juga butuh komitmen, karena untuk staking ini tidak akan bisa kita tarik ya, akan dikunci hingga kurang lebih 2 tahun ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen join staking di Ethereum ini, jadi saya punya solusi ya. Untuk staking ini kita juga bisa lakukan di market centralized seperti di Binance ya, dan beberapa market lain juga sepertinya mendukung
staking pool ini. Nah, jadi di sini saya akan ajarkan bagaimana caranya melakukan staking di market Binance ya. Dan untuk staking langsung di jaringan Ethereum secara langsung, lebih baik kalian pelajari dulu ya, apalagi kalian orang baru di kripto. Jadi ini tidak semudah yang kalian bayangkan. Ini cukup rumit untuk cara stakingnya. Jadi untuk video kali ini saya akan coba berikan alternatif jika kalian pengen join staking ya, dengan bantuan market seperti di Binance ya. Jadi intinya di market centralized seperti Binance ini juga mensupport ya teman-teman untuk melakukan staking, dan keuntungannya tentu saja untuk biaya transaksinya akan lebih murah ya, karena bukan on-chain, hanya terjadi di market centralized ya. Namun kekurangannya tentu saja untuk staking ini artinya kita memberikan kepercayaan koin Ethereum yang kita punya untuk di staking di Binance ya. Misalkan sebagai contoh di sini adalah Binance. Nah, di sini ini saya sudah ada di platform Binance, dan di bagian menu yang di tengah-tengah ini kita bisa lihat ada menu ETH 2.0 ya. Itu kita klik. Nah, di sini Binance Staking ETH 2.0 ya. Nah, di sini kita bisa melakukan staking sama seperti di Launchpad Ethereum tadi ya. Bedanya di sini kita akan menaruh staking kita di Binance ya. Jadi Binance yang mengatur semua teknisnya, kita tinggal klik dan staking ya. Dan untuk rewardnya tentu saja akan masuk ke wallet spot di Binance. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih keuntungannya staking, ketika kita melakukan staking pada setiap transaksi yang terjadi, maka kita akan mendapatkan reward ya. Nah, setiap ada banyak orang yang melakukan transaksi di jaringan Ethereum dengan kita melakukan staking, maka kita akan mendapatkan reward. Nah, itulah yang dikejar banyak komunitas ya, yang dikejar, karena dengan staking ini kita akan mendapatkan reward juga dalam bentuk Ethereum ya. Nah, untuk melakukan staking ETH di Binance caranya cukup mudah ya. Tapi sebelum kalian melakukan staking ini, jadi dibutuhkan komitmen dulu ya, karena di sini dana kita akan dikunci bahkan hingga sampai 2 tahun ya. Jadi jangan pakai uang yang masih diperlukan dalam jangka waktu dekat. Jadi ini memang pure investasi dan support lah ya, support ke jaringan Ethereum. Intinya dipikirkan dulu apakah yakin untuk koin Ethereum yang kalian stakingkan itu tidak diperlukan atau tidak ingin kalian tarik dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, kelebihan staking di Binance ETH 2.0 ini adalah kita tidak perlu melakukan staking sebanyak 32 ETH ya, karena di sini sistemnya pool atau patungan ya, sesama member yang di Ethereum, member yang ada di Binance ini, kita patungan Ethereumnya nanti untuk stakingnya dari Binance yang melakukan teknisnya seperti itu ya. Jadi kita tidak harus memiliki 32 ETH, kita juga bisa melakukan staking Ethereum berapapun yang kita inginkan. Nah, dan untuk rewardnya akan menyesuaikan dengan berapa jumlah ETH yang kalian stakingkan. Dan di sini saya belum melakukan staking ya, karena masih belum berkomitmen untuk menjaga atau melakukan menyimpan selama 2 tahun ya, karena itu juga cukup lama bagi saya. Buat teman-teman yang ya istilahnya pengen coba-coba aja ya, siapa tahu nanti di 2 tahun juga harga Ethereum, siapa tahu harganya sudah jauh dari harga hari ini ya. Kita tidak akan tahu, jadi boleh saja dan kalian bisa coba melakukan stakingnya di market Binance ini. Nah, seperti itu ya sekilas tentang staking ETH 2.0 ya. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar, dan tonton terus ya channel Bitcoin Indonesia untuk mendapatkan update terbaru seputar cryptocurrency di Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.